Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Puji Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, saya mempraktekkan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka sehingga mereka dapat kembali dengan kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Husen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggasar identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Fareza datang ke sekolah terlambat selama 15 menit pada saat jam pertama. Setelah ia dipersilakan masuk, tak lama ia tertidur saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Fareza, kamu tahu tidak kenapa Bu Eka panggil ke sini? Ya Bu, mungkin saya tadi datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah, Nak? Karena saya kemarin malam tidur di atas jam 12 malam Bu. Akhirnya saya bangunnya kesiangan. Aktivitas apa yang sedang kamu lakukan hingga kamu tidur di atas jam 12 malam? Kemarin sore setelah saya pulang sekolah, langsung nge-game Bu bersama dengan Andi, tetangga saya di rumah saya, hingga jam 9 malam. Akhirnya pada malam hari saya keteteran membagi tugas, mengerjakan tugas administrasi dan juga packing orderan. Jadi itu ya Reza yang melatar belakangi kamu datang ke sekolah terlambat hari ini. Iya Bu. Baiklah Reza, dari penjelasan kamu, Bu Eka sudah bisa menyimpulkan bahwa keterlambatan kamu dikarenakan kamu tidak bisa manajemen waktu dengan baik. Ibu dengar dari Nindi teman sekelas kamu jualan baju ya di TikTok. Iya Bu, benar. Apa yang dikatakan oleh Nindi bahwa saya jualan baju di TikTok, meskipun tidak menghasilkan uang yang banyak, akan tetapi cukup untuk menghasilkan uang saku saya sehari-hari. Hal tersebut baik Reza, karena sebagai seorang siswa kamu sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Selain itu, sebagai seorang siswa kamu juga sudah mengerjakan tugasnya administrasi dengan baik. Akan tetapi, setelah pulang sekolah kamu main games berjam-jam bersama dengan teman kamu, kemudian kamu datang ke sekolah terlambat dan tertidur di kelas. Apakah itu hal yang baik dan sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Ibu, karena dengan main game bisa menyebabkan saya lupa waktu dan tidak bisa memanajemen dengan baik, dan datang terlambat serta tertidur di kelas tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Saya minta maaf ya Bu, saya salah. Baiklah Reza, Ibu maafkan. Berarti Reza telah melanggar peraturan kesepakatan kelas kita yang apa? Yang disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena dengan disiplin saya akan menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang di sekitar kita dan membuat pekerjaan tidak menumpuk. Dan kita bisa melatih rasa kepedulian. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah dan tidak tertidur lagi di kelas? Saya akan memanajemen waktu saya dengan baik Bu, dan tidak main game berlarut-larut agar saya tidak terlalu malam dan tidak terlambat lagi ke sekolah, sehingga saya tidak akan tertidur di kelas. Baiklah Reza, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan kedua orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah dan juga tidak tertidur di dalam kelas. Sekarang silakan kembali ke kelas.
Kasus kedua, Naila browsing dan juga ngerpek atau menjiplak jawaban dari buku catatan saat ulangan sedang berlangsung. Aksinya diketahui oleh Ibu Lydia yang pada saat itu sedang bertugas di ruang 8 sebagai pengawas ulangan mata pelajaran Bahasa Jawa. Setelah ulangan selesai, Bu Lydia melaporkan aksi Naila kepada Bu Eka selaku wali kelas dan juga pengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Naila, ibu tadi dapat laporan dari Bu Lydia. Katanya kamu tadi browsing ya saat ulangan sedang berlangsung, serta diam-diam ngerpek pada buku catatan kecil. Iya, Ibu. Ibu tahu beberapa anak mungkin pernah ngerpek dan juga browsing pada saat ulangan sedang berlangsung. Bedanya ada yang ketahuan dan ada yang tidak. Namun di sini ibu mau menanyakan, ngerpek atau browsing pada saat ulangan sedang berlangsung, apakah itu tindakan yang baik? Tidak, Ibu. Itu adalah tindakan yang tidak baik. Lalu kenapa Naila melakukan hal tersebut? Karena saya kemarin malam tidak belajar, Bu. Sehingga saya takut nilai saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kenapa kamu tidak belajar, Nak? Padahal kamu tahu kalau hari ini ada ulangan. Karena kemarin malam saya diajak kakak saya jalan-jalan, Bu, hingga pulang malam. Akhirnya saya mengantuk, tertidur, dan lupa tidak belajar. Wah, asik sekali Naila bisa jalan-jalan dan bisa refreshing. Itu merupakan salah satu kebutuhan kita akan rasa senang. Dan ibu sebagai wali kelas tidak menyalahkan ketika kamu ingin mengungkapkan kesenangan itu lewat jalan-jalan. Akan tetapi, di sini ibu mau menanyakan, tindakan kamu saat browsing dan juga ngerpek pada buku catatan kecil, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Ibu. Kesepakatan kelas apa yang sedang kamu langgar, Nak? Tidak jujur, Ibu. Maaf ya, Bu. Baik, ibu maafkan. Lalu, tindakan apa yang akan kamu lakukan terhadap masalahmu itu kepada Bu Eka? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Apabila perlu, saya akan mengerjakan ulang soal ulangan yang telah dibuat oleh Bu Eka, meskipun dengan soal yang berbeda. Baiklah Naila, kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Riza Ahmad dari kelas 12-2. Terima kasih Bu Eka, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Eka untuk menemukan solusi atas permasalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan main game berjam-jam lagi agar saya bisa memanajemen waktu dengan baik, sehingga saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan tidak tertidur lagi di kelas. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Agustidrasti dari kelas 11-1. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Eka selaku wali kelas saya atas permasalahan saya pada Bu Eka, yaitu browsing dan ngerpek di buku catatan kecil pada saat ulangan. Meskipun saya salah, Bu Eka tidak memojokkan saya apalagi mengintimidasi, akan tetapi saya disadarkan oleh beliau bahwa tindakan saya salah dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih Bu Eka. Semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berperilaku jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.